Yang pertama, tuntutannya sadis, dan ini membenarkan, bahkan mungkin lebih banyak orang yang tidak pernah sidang gitu yang hadir hari ini. Dan percuma kita membuka fakta-fakta sidang, menggali keterangan saksi, menguji alat bukti ke persidangan, kalau kemudian desainnya adalah kembali seperti desain awal, bahwa ini harus dihukum seberat-beratnya, bagaimana ada target-target tertentu di dalam itu berjalan. Jadi melihat pertimbangan yang disampaikan oleh JPU tadi, dia mengakui ada testimonium de auditu, tetapi meminta kepada majelis hakim biar itu tetap dipakai gitu. Bayangkan, mengakui ada testimonium de auditu, kemudian dia menyebutkan bahwa ada dua keterangan yang dihadirkan oleh yang bersangkutan, namanya disebutkan juga sebagai pemberat, tetapi keterangannya tidak diakui. Padahal mereka ini yang memberikan keterangan saksi berderet dengan korban, di mana tempatnya dan sebagainya. Dan saya kira ini kalau boleh mungkin tuntutannya lebih pada itu, mungkin lebih pada itu juga. Ini kan sama sekali tidak ada pertimbangan lain. Hal yang bingung tidak ada semua, pokoknya gaspol itu 16. Berarti penasihat juga ada bedisen. Ya memang dari awal kan sudah kita lihat cara penggarapan kasusnya kan sudah begitu. Jadi bahwa ini dilengkapkan seperti ini, ya saya nggak tahu apakah di ruangan sidang ini masih ada pengadilan atau penghakiman nanti di ujungnya nanti. Karena kalau namanya pengadilan, adil itu adalah menguji alat bukti, saling berkesesuaian atau tidak. Bayangkan, disebutkan ada peristiwa yang kedua yang sehingga menyebabkan kejadian berulang. Jadi kena pasal 65 ini kan kejadian berulang, sehingga ditambahkan sepertiga. Itu peristiwanya disebutkan dia datang ke sana begitu saja, tidak diakui keterangan saksi yang dicatut namanya. Langsung saja bahwa terdakwa tiba-tiba langsung ke lokasi itu lewat dini hari. Padahal keterangan saksi di persidangan dan disebutkan di dalam dakwaan nama-namanya jelas mengatakan peristiwa itu tidak ada. Jadi tidak penting lagi ada saksi hadir menjelaskan fakta yang ada di persidangan kalau seperti ini. Makanya dari awal saya katakan, kalau memang ini mau didesain sebenarnya cukup dakwaan langsung tuntutan, nggak usah lagi ada menggali keterangan saksi. Udah apa kita menggali keterangan saksi kalau kemudian keterangan saksi di atas sumpah tidak dipakai. Lalu tadi juga JPU meminta agar BAP itu... Mohon perhatian panggilan ditujukan kepada para pihak dengan nomor perkara 994 Perdata Gugatan 2022 PM Surabaya. Atas nama penggugat Nelson Maris Makasendra DKK dengan kuasa hukum Yakob Lakrulawal SH bahwa penggugat Rido DKK dimohon segera memasuki ruang sidang Kartika 2. Sekali lagi panggilan ditujukan kepada para pihak dengan nomor perkara 994 Perdata Gugatan 2022 PN Surabaya atas nama penggugat Nelson Maris Makasendra dengan kuasa hukum Yakob Makbur Lawal SH melawan penggugat Ridho DKK dimohon segera memasuki ruang sidang Kartika 2. Terima kasih. Jadi BAP pun dimintakan oleh JPU untuk dipakai juga sebagai alat bukti. Untuk apa kemudian JPU mengurangi saksi kalau memang mau menghadirkan BAP itu mau diuji, kan begitu. Ada 40 saksi, oleh JPU 16 sudah ditutup, kita yang minta biar dihadirkan lagi yang lain. Tapi di persidangan tadi meminta selain saksi testimonium de audisi untuk dipakai, juga meminta BAP yang tidak dipakai di sini agar dipakai juga. Ini kan sesuatu yang bagi saya yang membingungkan gitu loh. Satu sisi dia tidak mau menghadirkan yang di BAP sebagai saksi, di sisi yang lain minta itu dipakai. Padahal kan harus kita uji di sini kan. Ada upaya pembelaan Pak Gede. Otomatis minggu depan kita pledoi. Pertanyaannya masih adakah ruang-ruang keadilan di situ? Karena ruangan ini pun juga teman-teman tahu sendiri kan. Bagaimana ruang PN bisa dipakai podcast oleh oknum tertentu untuk menekan kekuasaan dan sebagainya gitu. Tapi ya kami berharap
seluruh keluarga besar Sintia, ini berdoa aja lah. Di atas keadilan manusia masih ada keadilan Tuhan. Berdoa aja, nanti akan ada jalur-jalur tangan-tangan Tuhan akan bekerja. Saya yakin. Karena ini sudah tidak make sense dengan kewajaran dari proses, cara tuntutan dan sebagainya, sangat tidak masuk akal. Coba aja buka semua kasus yang ada di Indonesia. Ada nggak seperti ini? Gampang hitungnya. Gampang hitungnya. Apa yang disiapkan nanti untuk pembelaan Pak? Nah, pembelaan kami sederhana. Apa yang menjadi fakta sidang? Fakta sidang aja, karena memang mengukur kebenaran, keadilan, benar tidaknya peristiwa itu kan di fakta sidang, bukan di tempat lain. Kalau di tempat lain untuk apa gitu loh? Ini satu orang yang mengaku korban loh, satu orang yang mengaku korban dengan tuntutan sebesar dan setinggi itu. Silakan saja, wajar atau tidak wajar, wajar atau tidak wajar. Itu kita ukur aja ngerasa keadilan kita. Di mana ini mungkin satu-satunya kasus pemerkosaan di mana korbannya buka baju sendiri, berada di atas dan sebagainya dan ngechat mesra terdakwa. Mungkin tidak ada di dunia korban pemerkosaan seperti itu. Dan ini kemudian dituduh sangat berat. Itu. Oke. Terima kasih Itu. Pak Gede. Mungkin ini satu-satunya saya belum pernah mengalami, membaca ataupun menangani kasus yang katanya korban pemerkosaan seperti ini. Kecuali memang ini didesain sedemikian rupa, kita lihat saja kejadian sebelumnya kan seperti itu. Pada saatnya nanti kebenaran harus mencari jalan sendiri. Masih ada waktu, kita tinggal lihat saja. Dari awal kan sidang ini mau diintervensi juga, mau ada pemantau, mau ada apa dan sebagainya kan masuk ruang sidang. Kita udah memahami itu kan. Makanya kita berusaha totalitas di dalam sidang. Totalitas kami ada di dalam sidang, dokumen-dokumennya juga ada. Kalau mau fair-fairan, buka itu hasil rekaman sidang. Sidangnya memang tertutup. Tapi kalau kita mau fair-fairan, lihat fakta sidang. Keterangan saksinya kayak apa? Pantas kan dihukum seperti ini. Itu kan kebanyakan yang nuntut kan nggak pernah hadir. Nggak pernah dengar, langsung aja main kayak robot gitu. Lebih banyak kita daripada terdakwa. Lebih banyak kita.